Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan salaman la rasulillah ma ba'du. Baik, kita lanjutkan video pembelajaran metodologi penelitian hukum kuantitatif tentang komponen proposal dan laporan penelitian. Ini merupakan pertemuan yang ke-11 dan 12. Baik, untuk yang pertama pembahasan yang ke-11. Pembahasan ini terdiri dari pengertian kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Kemudian yang ketiga, contoh kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi penelitian. Baik, selanjutnya kita lihat yang pertama, pengertian, saran, implikasi, dan rekomendasi. Kita lihat kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kemudian kita lihat saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Kemudian kita lihat implikasi. Implikasi membahas bagaimana temuan penelitian mungkin penting untuk kebijakan, praktik, teori, dan studi penelitian berikutnya. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi mendukung tindakan spesifik yang perlu diambil terkait dengan kebijakan, praktik, teori, dan atau penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lihat yang kedua. Cara membuat kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Pertama, membuat kesimpulan. Kita lihat satu langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Sebagai langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Kemudian, yang terakhir, langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun secara praktis. Kemudian, cara membuat kesimpulan.
Yang pertama, apabila Anda menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Yang kedua, apabila Anda menulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus Anda mencapai atau Anda capai ialah suatu rancangan tindakan. Kemudian apabila Anda menulis tentang suatu pemerihalan, yaitu pembicaraan tentang suatu pengujutan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi terhadap apa yang telah diperihalkan. Selanjutnya, cara membuat saran. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik. Antara lain yaitu, pertama, saran diuraikan secara ringkas dengan bahasa yang jelas. Kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Kemudian, saran disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Kemudian, saran disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Kemudian, saran berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Selanjutnya, kita lihat contoh kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi penelitian. Baik, kita lihat contoh kesimpulan. A. Kesimpulan. Setelah semua tahapan penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, menyusun instrumen penelitian yang disertai dengan uji coba, dan penyempurnaan instrumen penelitian, sampai dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang analisis kebutuhan pendidikan multikultural, yakni pertama, rumusan kompetensi akademik sosial siswa yang terdiri dari kompetensi standar dan dasar yang dinyatakan relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa yang berada dalam masyarakat multikultural. Ini merupakan contoh kesimpulan. Selanjutnya, yang kedua, contoh saran. B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan dalam upaya mengembangkan kurikulum dan silabus pendidikan multikultural berbasis kompetensi untuk siswa sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLP, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Ini contoh saran. Selanjutnya kita lihat contoh implikasi. C. Implikasi. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain 1. Implikasi terhadap perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural yang berbasis kompetensi untuk sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Yang kedua, implikasi terhadap pengembangan dan penyusunan silabus pendidikan multikultural. Yang ketiga, implikasi terhadap cara pandang guru terhadap siswa. 4. Implikasi terhadap pendidikan tenaga kependidikan. Dan yang kelima,
implikasi terhadap usaha sadar sebagai peran penting institusi pendidikan dalam turut merumuskan, mengembangkan, serta mewujudkan masyarakat multikultur melalui sekolah sebagai pilar utama. Ini contoh implikasi. Selanjutnya masuk kita ke pembahasan yang ke-12. Dalam pembahasan ini kita akan mengemukakan yang pertama adalah tata tulis proposal dan laporan penelitian. Yang kedua adalah substansi proposal dan laporan penelitian. Selanjutnya kita lihat tata tulis proposal dan laporan penelitian. Prinsip penulisan proposal dan laporan penelitian. Yang pertama bersifat formal, maksudnya proposal mesti menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang kedua seragam, ukuran dan bentuk huruf, ukuran spasi, penulisan judul, tabel dan gambar, jenis kertas dan ukurannya. Maksudnya adalah dalam menulis proposal dan laporan penelitian, semua semua proposal yang akan dibuat dan juga laporan penelitian memiliki bentuk yang sama atau seragam ukuran dan bentuknya. Kemudian kita lihat 3 bagian utama yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal dan hasil penelitian. Yang pertama adalah komponen-komponennya, artinya komponen-komponen yang ada dalam proposal dan hasil penelitian. Kemudian isi setiap komponen. Kemudian yang ketiga cara penulisannya. Selanjutnya komponen-komponen penulisan proposal penelitian. Apa saja yang termasuk kepada komponen penulisan proposal penelitian? Baik, dalam penulisan proposal penelitian yang harus kita masukkan sebagai komponennya, yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional. Ini merupakan komponen penulisan proposal penelitian yang pertama, yaitu pendahuluan. Selanjutnya, kemudian penulisan proposal penelitian yang kedua adalah landasan teori. Di dalam landasan teori berisi tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, kemudian hipotesis jika ada. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Di dalam penulisan proposal penelitian itu mesti memuat metode penelitian. Apa saja yang ada dalam metode penelitian tersebut? Yang pertama adalah jenis penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian instrumen penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisa data. Selanjutnya kita lihat komponen penulisan laporan penelitian. Dalam laporan penelitian ada komponen-komponen yang mesti dimasukkan. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kemudian definisi operasional. Kemudian untuk yang kedua, dalam laporan penelitian ada komponen penulisan laporan penelitian, ada bab 2. Di dalam bab 2 ada landasan teori yang berisi tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Selanjutnya, dalam penulisan laporan penelitian pada bab 3 itu berisi tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian itu ada jenis penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian instrumen penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data.
Kemudian pada penulisan laporan penelitian untuk bab 4 itu berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian secara deskriptif, kemudian hasil penelitian secara inferensial, kemudian pembahasan hasil penelitian. Pada bab 5 itu berisi kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir ada daftar pusaka dan juga lampiran-lampiran hasil penelitian. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan yang ke-11 dan 12 ini tentang proposal dan laporan penelitian. Demikian saja. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.